Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam video perjalanan ini kembali saya hadir menemani Anda untuk mendengarkan pertanyaan pilihan dalam acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Dalam video perjalanan berikut ini, kita akan dengarkan pertanyaan jamaah MTA dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ada 3 pertanyaan yang beliau ajukan. Yang pertama, apakah ada dasarnya atau ketentuannya prosesi jenazah yang telah dimandikan, dikafani, diikat, sebelum dikubur, ikatannya dibuka, wajah ditempelkan ke tanah. Lalu pertanyaan kedua, apakah MTA ini awalnya berasal dari pecahan organisasi tertentu, pesantren, atau mendapatkan petunjuk dulu baru didirikan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tentang ibadah haji dan puasa, apakah boleh digantikan ahli waris atau keluarga yang lainnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan bersama-sama pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Satu lagi dari Bapak di depan, Bapak di lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak. Saya nama Abidin dari Desa Pajar Indah, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, Sumatera Selatan. Iya, Pak. Oh iya. Datang ke sini perlu pertama kali adalah silaturahim sama Pak Ustadz. Yang kedua kalinya ada kabar dari saudara saya yang kutinggalkan, yaitu mengajukan pertanyaan. Pertama, mengenai pertanyaan masalah jenazah. Jenazah itu setelah dimandikan, dibungkus, lalu itu ya, mungkin sama. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada dasar hukumnya membungkus mayat itu diikat berapa ikatan? 1. Kedua kalinya setelah dibungkus dikasih minyak wangi. Yang ketiga kalinya setelah dikubur itu biasanya itu dilepas tali-talinya semua dan mukanya diciumkan ke tanah dan kakinya dipancarkan ke tanah. Apakah masalah itu ada dasarnya pada hukum Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua kalinya pertanyaan adalah supaya sebisa mungkin menanyakan pada Ustadz, apakah Ustadz MTK ini MTA ini asalnya timbulnya dari satu organisasi atau pimpinannya dari satu pimpinan pondok pesantren atau dari aliran manapun, atau memang dari berdirinya itu memang dari rasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kalinya pertanyaannya adalah masalah hadis-hadis Sahih Bukhari atau Muslim yang menerangkan bahwa ibadat itu ada gantiannya. Misalnya ibadah haji atau puasa bisa dibayar oleh anak atau famili. Sedangkan saya sendiri itu menekatkan bahwa wala taziru waziratu wizron ukhra. Kurang lebih pertanyaannya itulah Pak Ustadz, saya minta dijawab dan sebelumnya saya minta terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak datang dari sini kapan? Maaf. Kapan Bapak datang ini? Datang saya pertama kali hari Jumat, saya bertemu dengan Sapam sini dan saya supaya minta diteken namanya dan alamat lengkapnya. Iya. Nah setelah itu saran dari Pak Sapam supaya besok hari Ahad mengikuti pengajian. Nah saya hari Ahad masuk nian, cuman saya, nah ini bahasa Sumatera Selatan keluar nian. Masuk saya di sana, jadi tidak begitu waspada menelaah Pak Ustadz. Nah ini tadi datang ini pagi, saya jam 7 sudah sampai ke sini, laju minta tempat di depan itu. Ini alhamdulillah ceritanya begitu. Jadi selama ini tinggal di mana? Sekarang ini tinggalnya di anak menantu saya di Wonogiri, Desa Ngasem Tengah, masuk dari Pasar Kokoh.
Oh iya, anaknya juga ikut datang ke sini. Tidak, saya cuman sendiri. Karena saya kalau mau menceritakan panjang lebar sudah masuk pertanyaan-pertanyaan tentang diri saya. Ya. Boleh dikatakan saya itu boleh dikatakan hidup di atas kaki sendiri. Ceritanya begitu. Iya, bagus itu Pak. Ya. Daripada kakinya orang lain, bagus itu. Ya. Jadi ceritanya berliku-liku cerita kehidupan saya. Iya, iya. Dan saya pertama kenal Quran itu sekadar kenal istilahnya itu sekitar habis Gestapo tahun 66. Sampai sekarang boleh dikatakan sudah banyak yang diambil oleh Allah karena tidak dipelihara. Itu ayat-ayat Quran. Iya, iya. Nah, betul. Ya. Bapak dengar radio ini sampai terkenal Yang MTA. pertama kali mendengar adalah karena anak saya beli TV baru. Maka saya tanya, ada berita radio MTA. Coba mana yang nekan untuk radio, saya tekan. Pertama kali kenal adalah Roja, Jakarta. Nah setelah itu ada waktu lain lagi saya tekan lagi waktu subuhnya dengar MTA ini. Nah setelah itu ya maklumlah karena anak-anak saya itu banyak cucunya. Jadi saya kalau ngambil remote sudah rebutan sama cucunya, begitu ceritanya. Iya. Nah setelah itu saya pergi ke Jawa silaturahim ke daerah Purwokerto. Nah saya itu mendengar karena selama ini saya baru kenal. Saya ingin campur dengan orang yang sembahyangnya seandainya maca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma fili seidak-idaknya 1 atau 3 kali. Saya kepingin benar sudah nyidam itu sudah lama Pak. Iya. Nah, tahu-tahu saya merantau ke tempat yang namanya pondok pesantren Salaf ya, pondok pesantren Salaf. Ya. Nah, itu saya mengikuti di situ berapa hari, laju terdengar ada daurah di Bantul. Nah, setelah daurah di Bantul saya mengikuti selama 4 hari di Bantul. Terus saya ke tempat menantunya di Wonogiri itu, teringat saya akan getaran-getaran MTA. Nah, setelah itu saya ditarik pula oleh hati, maka Allah menuntun pula saya sehingga sampai ke sini bertemu dengan Bapak Sapam di sini. Ya. Itulah kira-kira. Baik, saya harap nanti Bapak di sini sebulan. Paling tidak. Ya, paling tidak. Daripada pulang ke Wonogiri tempat anaknya jauh. Masalahnya kantongnya suwek, Pak. Udah apa-apa. Dan nanti kantong suwek saya jahitnya. Udah di sini ya, 1 bulan. Saya sebulan mau, setahun mau, sampai dibungkus pun mau. Iya, Pak. Maka sebulan tinggal di sini, biar paham nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Kantongnya nanti tak jahitnya. Ya. Ya. Bapak ini kita hargai, Bapak ini kan mencari kebenaran di mana. Iya, Pak, benar. Maka itulah kalau di sini 1 bulan biar mengerti nanti MTA itu panganan opo jane gitu. Kok banyak orang mengatakan aliran sesat, banyak orang mengatakan Wahabi, banyak orang mengatakan ajaran baru, agama baru. Nah, tenane piye, maka ditekuni 1 bulan nanti akan melihat. Insya Allah. Dari dekat nanti. Insya Allah. Insya Allah tenan loh ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya supaya kan, diam di sini, insya Allah semoga Allah menolong. Ya, insya Allah itu kan kalau Allah mengizinkan. Ya. Allah mengizinkan Bapak tinggal di sini itu. Ya. Ya, baiklah saya berikan jawaban-jawaban ini ya. Ya. Jadi Ya. nanti mungkin mayat dibungkus itu mungkin ditertawakan bayangan Bapak kok yang bungkus. Maksudnya dikafani ya. Nanti kafani kan ya dibungkus tuh. Hanya bungkusnya tidak pakai jiting, pakai daun enggak. Jadi mayat itu dimandikan terus dikafani, maksudnya dibungkus itu dikafani. Apa itu harus diikat, beberapa ikat ketentuan katanya enggak. Jumlah ikatannya boleh banyak, boleh sedikit, gitu. Boleh gitu. Artinya tidak ada ketentuan ikatannya harus sejumlah ini, harus ini tidak. Ya, mengikat itu kan untuk nali supaya kafanannya itu tidak lepas gitu aja. Nah, kemudian setelah nanti mau dikubur dibuka mayatnya itu dibuka, pipinya ditaruhkan di tanah.
ikatannya dilepas. Nah, itu memang diikatkan di tanah itu memang supaya segera kena tanah itu, ya toh. Kalau tidak dilepas boleh apa tidak? Boleh aja. Mung nek nang Jawa jare engko dadi congculi gitu loh. Dadi memedi, burung diculi terus nanti bengi keluar temedeni wong kon nguculi pocongane katanya. Itu hanya gugon Tuhan. Ndak. Jadi masukkan di situ boleh. Dilepas ya boleh, tidak dilepas. Artinya tidak suatu kewajiban, tidak dilepas dosa itu tidak. Nah. Kemudian setelah itu apa kakinya harus dipancatke? Sudah mati dipancatke kan ya nggak bisa. Ya. Jadi tidak ada ketentuan kakinya harus mancat seperti orang yang hidup itu tidak. Lawang orang hidup saja kalau sholat itu kakinya suruh mancat malah tidak mancat, ataupun yang mati suruh wajib mancat kan? Tidak. Itu ya, jadi itu mengenai jenazah. Sekarang MTA itu asalnya dari mana? Ya, asalnya dari Solo. Jadi MTA itu bukan sempalan dari pondok pesantren, bukan dari suatu organisasi tertentu, bukan. Jadi asal usulnya cerita singkat, MTA itu didirikan oleh Ustadz Abdullah Tufail Saputra. Beliau pernah menjadi ketua Dewan Dakwah di Nusa Tenggara Barat waktu itu. Ya, beliau mempunyai profesi dagang batu permata yang sudah berkeliling di seluruh Indonesia. Karena beliau seorang dai, sebagai pedagang tidak hanya sekedar menjual dagangan. Beliau sudah sampai di ujung kulon sana, yang belum masuk hanya di Papua, di Irian Jaya belum masuk, tapi seluruh Indonesia sudah dimasuki oleh beliau. Nah, sambil mengamati, karena pada zaman dahulu umat Islam dulu antara golongan A dan golongan B itu selalu bertengkar, bertikai sama-sama Muslim, ya, dan susah diamati, susah diselesaikan susah. Maka akhirnya beliau mengamati di seluruh wilayah Indonesia ini, karena Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi sering terjadi cekcok sesama umat Islam. Selama 16 tahun beliau mengamati ini, akhirnya beliau mengambil kesimpulan, ternyata umat Islam terjadi cekcok ini karena ternyata jauhnya umat Islam itu dari Al-Quran. Jadi sebab pokoknya jauhnya dari Al-Quran. Karena yang mempersatukan hati manusia itu bukan organisasi. Organisasi apapun tidak bisa menyatukan. Ya, maka kita lihat apakah partai, apa organisasi, banyak terjadi perpecahan. Terus ngeteke dhewe kan sering kita lihat di negeri kita ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallah alafa bainahum. Dalam surat Al-Anfal ayat 63 itu Nabi Muhammad, hai Muhammad, kalau kamu saya sediakan harta kekayaan sepenuh bumi untuk menyatukan hati manusia tidak akan bisa. Jadi supaya manusia itu satu, didanai semula kekayaan di dunia ini untuk membiayai supaya manusia satu, tidak bisa. Walakinnallah alafa bainahum, tetapi Allah yang bisa menyatukan hati mereka. Jadi manusia itu bisa satu, yang menyatukan hati Allah. Dengan apa Allah menyatukan hati? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini menjadi pemersatu umat. Maka kalau terjadi perselisihan, farudduhu ilallah wa rasul, kembali pada Allah dan Rasul. Maka kalau umat Islam itu kembali pada Al-Quran dan sunnahnya, tidak ada umat Islam terjadi perkelahian. Nah, tidak terjadi olok-olokan, karena olok-olok satu sama lain kata Nabi itu haram. Sama Muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Jadi umat Islam itu harus damai, saling tolong menolong. Walaupun beda pendapat, beda paham, tidak boleh menjadi perkelahian, permusuhan. Karena al-muslimu akhul muslim, saudara. Ya. Perkara beda amaliyahnya, kalau sama-sama Islamnya tetap saudara.
Adapun nanti di hadapan Allah masing-masing bertanggung jawab amalnya sendiri-sendiri. Nah dari situlah maka beliau mengambil kesimpulan, karena jauhnya dari Al-Quran, maka beliau akhirnya menetap di Solo, membuka yang namanya Majelis Tafsir Al-Quran tahun 1972. Majelis Tafsir Al-Quran dibuka ini bukan mengajarkan mentafsir Al-Quran, tapi mempelajari tafsir Al-Quran yang sudah ada. Tafsir yang sudah ada ini dipelajari. Dulu termasuk tafsir dari Departemen Agama, itu yang menjadi acuan. Karena tidak semua yang mengaku jadi orang Islam itu mesti pandai berbahasa Arab, pandai tafsir, tidak. Maka tafsir yang sudah ada aja dipelajari, dipahami, diamalkan, itu sudah bagus. Maka untuk ngaji di MTA tidak ada syarat harus pandai berbahasa Arab, harus lulusan pesantren, harus tidak bisa baca Arab pun boleh ngaji di MTA. Bahkan orang beragama lain, Kristen, Hindu, Buddha, mau ngaji di MTA silakan ngaji. Mengapa kok terbuka begitu luas? Karena Nabi kita diutus menyebarkan Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas basyira wa nadhira. Aku mengutus engkau Muhammad menyebarkan Quran untuk seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Maka Masjid Tafsir Al-Quran karena yang dikaji Quran terbuka untuk umum, siapapun boleh. Tidak beragama boleh ngaji, agama lain ngaji di sini boleh, silakan. Asal jangan ganggu. Ya, nah, boleh. Lah yang selama ini yang sering mengganggu malah orang yang mengatakan dirinya Islam, yang kata kitab sucinya Quran itu malah yang sering ganggu. Ya, nah, yang ganggu. Kalau orang-orang yang non muslim selama ini tidak pernah mengganggu kita. Malah ada yang masuk ya, agama non muslim ngikut ngaji gini akhirnya jadi Islam ya, sudah banyak kejadian ini. Nah inilah itu, maka asal usulnya jadi MTA itu bukan dari pecahan atau sepalan organisasi lain atau bukan pondok pesantren, tidak, asalnya dari situ tadi. Nah pusatnya maka di Solo ya. Nah sekarang ini sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Maka itu karena negeri kita ini negeri yang berbadan hukum, semua gerakan harus ada dasar hukumnya. Kita tidak mengambil ya, gerakan yang berdasar hukum partai politik atau berdasar hukum massa, organisasi massa, tapi mengambil yayasan. Jadi yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kegiatan pokoknya mempelajari tafsir Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah mempelajari, tekanannya mengamalkan, jadi tidak sekadar untuk hafalan. Karena agama Islam itu agama yang harus diamalkan, setelah paham harus diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Nabi mengatakan, ya, ilmu tidak beramal seperti lebah tidak bermadu, seperti pohon tidak berbuah. Maka mengamalkan. Nah setelah mengamalkan, hasil kaji itu datang rintangan, cobaan, bermacam-macam tadi. Dikatakan tidak umum, dikatakan tidak bermasyarakat, dikatakan dan macam-macam. Tidak masalah karena tidak mengerti. Mereka tidak tahu. Dulu mau begini kok sekarang tidak mau. Ya saya dulu tidak mengerti. Kalau sepasaran bari itu tidak tahu. Mitoni itu nggak ngerti. Wong hamil pertama dipitoni. Itu dulu ya melaksanakan begitu. Minta selamat kepada danyang. Itu dulu ya begitu. Karena tidak tahu. Setelah ngaji, oh ngerti ternyata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Berarti kita minta selamat segala itu hanya kepada Allah, tidak boleh pada yang lain. Nah maka berbeda. Umumnya walaupun masyarakat, walaupun umat Islam kadang-kadang minta selamat kepada danyang, minta selamat pada kuburan, minta selamat. Nah setelah ngaji di MTA karena yang dikaji Quran berantas semua itu dari dirinya sendiri. Perkara orang lain masih begitu silakan, tapi diri kita tidak mau. Yang dulu mau mengikuti sekarang tidak mau. Lah kalau tidak mau di masyarakat dianggap nyeleneh, ya, tidak umum. Memang Nabi juga mengatakan, ya. Nabi mengatakan bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam itu ketika baru datang ya nyeleneh. Asing di tengah-tengah masyarakat jahiliyah kok datang Islam yang biasa menjadi kesenangan kok dilarang, ya asing kan?
Setelah masyarakat mengerti, Islam menjadi biasa, membudaya di tengah masyarakat Islam, menerima Islam semua. Tapi Nabi mengatakan nanti akan kembali suatu saat orang mengamalkan Islam dengan betul, tanpa asing lagi, tanpa nyeneh lagi, tanpa tidak umum lagi. Tapi batu balil ghuraba, bahagia orang yang dikatakan tidak umum karena mengamalkan Islam itu. Nah begitulah Pak lah, rupanya sekarang sudah mulai orang mengamalkan Islam dianggap tidak umum, dituduh macam-macam. Ya, tapi tidak masalah, kita biarkan saja. Itulah tentang MTA. Kemudian ibadah haji, puasa dan sebagainya apa boleh diwakilkan? Memang ada hadis-hadis begitu. Tapi Quran mengatakan la raiba fih, Quran itu. Ya, wa alaisa lil insan illa ma syaa, seperti yang Bapak pegang itu betul. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang sudah diusahakan sendiri. Quran lain, ayat lain menegaskan man amila sholihan falinaf. Kalau saya ibadah haji ya pahalanya untuk saya sendiri. Tidak bisa kok haji saya pahala hajinya untuk bapak saya. Tidak bisa. Ya, siapa berbuat baik untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Wa laisa lil insan illa ma syaa wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu hanya memperoleh apa yang diperoleh, apa yang diusahakan, yang diamalkan. Dosa ya begitu, orang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Masing-masing di hadapan Allah nanti bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya sendiri-sendiri. Adapun saudara-saudara kita yang masih suka atau masih mempunyai keyakinan menghajikan orang yang sudah mati, boleh silahkan. Kita tidak mengganggu, ya, tidak silahkan. Tapi kita yakin haji itu rukun Islam. Rukun Islam itu diwajibkan kepada orang-orang yang Islam dan yang masih hidup. Nek wis mati itu gugur semua. Hajinya gugur, sholatnya gugur, puasanya gugur, semuanya gugur. Orang kok wis mati, ya, hajinya masih wajib karena tidak bisa berangkat sendiri, terus dihajikan anaknya. Nah gimana itu? Padahal orang hidup saja kalau haji itu di sana harus wukuf di padang Arafah. Sakit seperti apa kalau di rumah sakit, waktunya wukuf mesti dibawa diwukufkan di Arafah. Itu orang haji. Nek mati sing wukuf ke piye? Nah, maka itu perkara masih ada begitu silahkan. Nanti kan akan ditanggung sendiri di hadapan Allah, pertanggungan jawab amalnya. Ya, kalau itu betul ya pahalanya kamu terima. Kalau ternyata itu salah ya dosanya kamu tanggung. Kita yang begitu ya tidak mau begitu ya sudah, kalau itu nanti salah saya yang nanggung sendiri bukan kamu. Tapi kalau itu benar ternyata benar ya saya dapat pahala. Kamu tidak bisa memberikan atau menghalangi pahala yang diberikan oleh Allah pada kita. Enak orang Islam itu kalau sudah mengerti semuanya, saling menghormati perbedaan paham, menghargai satu dengan yang lain, silakan, karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita berharap itu hanya mengharap ridhonya Allah. Amalan saya kalau salah, kamu tidak berhak untuk menghukum saya. Kalau amalan saya terhadap Allah salah, kamu tidak berkuasa memberi pahala saya. Begitu juga kalau amalanmu yang salah, saya tidak berkewajiban, tidak berhak menyiksa kamu. Ndak, itu urusannya pada Allah. Nah, kalau urusan semua pada Allah kan tidak perlu rame, tidak perlu cekcok, tidak perlu tengkar di sini. Dah, kowe keyakinanmu ngono ya wes, ajakno mbahmu kayak belum mati dulu, mati puasa Ramadan ya kemarin meninggalkan puasa 20 hari. Dah diwarisi. Puasa 20 hari dibagi warisnya. Kowe dapat 3 hari maunya masake mbae sing mati nyaur utang. Ya silakan. Tapi kalau menurut Quran, ya ta? Wa in kuntum mardha aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau dalam bepergian, nanti diganti di hari lain kalau kamu sudah sehat. Lah ternyata saya sakit meninggalkan puasa, tidak sehat malah mati. Ya sing ganti hari lain kapan? Ya dah, ya sudah dicabut wis mati kok. Langsung ditekani Allah, kamu masih punya hutang. Belum kamu sahur, ya Allah, saya akan nyaur dah kamu pateni gitu kok. Nah, gitu dah. Andai kata saya hidup, saya akan nyaur. Lah mati ya gimana? Nah, itu maka itulah kenyataan yang seperti itu. Umat Islam
perbedaan amaliyahnya, keyakinan silakan. Lana a'maluna walakum amalukum. Bagiku amalku, saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagimu ya amalmu, nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antara amalmu dan amalku berbeda, tidak apa-apa. Jangan memutus silaturahim. Kamu dan saya sama-sama muslim adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Paham ya Bapak ya? Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.